Pendidikan anak merupakan usaha untuk membantu anak dalam perkembangannya menuju kedewasaannya. Pendidikan anak ini sangat penting karena akan menentukan masa depan anak-anak. Untuk itu perlu perhatian, keseriusan, dan keterlibatan semua pihak, terutama orang tua. Apa yang harus dilakukan orang tua di dalam pendidikan anak agar anak kita nanti sukses? Ikuti video ini. Halo Sobat SB, saya Haryo Tidmar. Selamat datang di channel Sukses Bahagia yang akan membahas seputar parenting dan living yang akan membantu Sobat SB untuk meraih sukses dan bahagia. Secara ringkas, pendidikan anak itu adalah bagaimana proses mendewasakan anak. Dewasa itu bisa dilihat dari berbagai dimensi. Yang pertama bisa dari biologis, bisa dari hukum, bisa dari psikologis, bisa dari sosiologis, dan bisa dari ekonomi. Dimensi biologis ini berhubungan dengan kematangan seksual anak tersebut. Dimensi hukum ini dikatakan atau dinyatakan dewasa menurut hukum, menurut undang-undang. Jika di Indonesia itu umur 18 tahun. Dimensi psikologis apabila sudah memiliki kematangan dalam emosi. Dimensi sosiologis apabila dapat diterima oleh lingkungannya. Nah, ini juga yang nggak kalah pentingnya. Dimensi ekonomi apabila dapat mencukupi atau dapat membiayai diri mereka sendiri. Ciri-ciri dewasa itu adalah tanggung jawab, mandiri, percaya diri, energi, empati, pengendalian diri, adaptasi terhadap lingkungan, disiplin, tekun, sikap positif, rendah hati, bersyukur, dan juga integritas, serta nilai-nilai kebaikan lainnya. Ini merupakan karakter yang menyangkut moral dan etika yang terpenting yang harus diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Jenjang pendidikan bisa kita bagi dalam umur 0 sampai 6 tahun, ini biasanya sampai ke TKB, umur 6 sampai umur 12, ini sampai SD, umur 12 sampai umur 15, ini sampai SMP, umur 15 sampai umur 18, ini SMA, dan umur 18 sampai umur 22 tahun ini di jenjang universitas. Umur 0 sampai dengan 5 tahun itu kita sebut dengan golden age, karena pada saat 0 sampai 5 tahun tadi, pertumbuhan anak akan pesat sekali. Pertumbuhan ini bukan hanya pertumbuhan fisik, tapi juga pertumbuhan kognitif maupun afektifnya. Untuk itu, pada umur-umur ini saat yang krusial bagi pendidikan anak. Orang tua harus memberikan perhatian yang benar-benar kepada anak pada umur ini. Karena pada umur ini, anak-anak masih relatif dapat diatur. Namun kalau pada saat SD, SMP, dan SMA, semakin besar akan semakin susah untuk kita atur atau semakin susah untuk kita pengaruhi karena faktor-faktor lingkungan itu juga akan mempengaruhi anak ini. Domain pendidikan anak ini menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif ini menyangkut dengan kemampuan berpikir. Afektif menyangkut sikap, perilaku, moralitas, etika. Psikomotorik ini menyangkut kemampuan gerak dari anak. Nah, ketiga domain ini, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik, perlu untuk kita latih secara bersama-sama. Anak itu dapat belajar di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Sebetulnya dari 3 lokasi tempat belajar tadi, yang sangat penting itu juga belajar di rumah. Karena kalau belajar di rumah, ini kita belajar mengenai etika, mengenai moral, mengenai nilai-nilai kehidupan, dan kebiasaan-kebiasaan baik lainnya. Hukum dasar pendidikan anak, yang pertama, kepribadian anak itu berbeda. Kedua, kecerdasan anak itu berbeda. Dan yang ketiga, perkembangan anak juga berbeda. Nah, tadi saya sebutkan kalau anak itu mempunyai kepribadian yang berbeda atau kita sebut dengan unik.
Nah, saya punya pengalaman ketika saya menegur anak saya yang nomor 3 dengan suara yang agak keras, terlihat bahwa anak saya sangat sedih. Nah, begitu juga ternyata istri saya juga pernah melakukan hal yang serupa. Akhirnya kami sepakat kalau kami menegur anak kami yang nomor 3 tersebut harus dengan suara yang lembut. Sedangkan anak saya yang nomor 1 dan 2 mungkin dengan nada yang tegas, bahkan dengan nada yang keras, bisa menerima. Anak juga mempunyai kecerdasan yang berbeda. Untuk itu, kita tidak boleh membandingkan anak satu dengan anak lainnya. Saya berikan contoh, misalnya anak yang pertama itu dapat ranking 1. Kemudian kita juga menuntut adiknya untuk sama seperti kakaknya ranking 1. Nah, ini bukan yang bijaksana. Masa Golden Age itu masa yang paling krusial bagi pendidikan anak kita. Nah, di sini saya lihat banyak ibu-ibu yang rela untuk resign dari pekerjaannya untuk mengurus anak-anaknya. Untuk resign atau tetap bekerja di kantor itu harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Ada persepsi di dalam masyarakat kalau ibu-ibu yang bekerja di kantor itu mempunyai tingkat sosial yang lebih tinggi daripada ibu yang bekerja di rumah. Saya pikir ini suatu pandangan yang keliru. Ibu-ibu yang bekerja di kantor itu adalah baik, bahkan saya katakan baik sekali. Tapi untuk ibu-ibu yang menganggap bahwa anak itu sangat berharga dan memilih untuk bekerja di rumah, mengurus anak dengan baik, itu mulia. Ini ada hal yang penting, pola pendidikan anak. Yang pertama adalah dilepas atau orang tua terlalu permisif. Apa akibatnya? Anak-anak akan menuntut semua kemauannya harus dituruti. Yang kedua, menjadi anak manja. Yang ketiga, gampang tantrum dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Nah, yang kedua adalah anak yang diatur. Apa akibatnya kalau kita sebagai orang tua yang otoriter? Maka anak ini akan stres dan dipastikan tidak akan dapat berkembang dengan baik. Pola yang ketiga ini yang terbaik, yaitu anak diarahkan. Kita sebagai orang tua, di dalam mendidik anak itu bukan untuk diatur-atur ataupun untuk dibiarkan, tetapi diarahkan. Jadi dalam mendidik anak, anak itu kita arahkan, dan kita sebagai orang tua mendorong dari belakang. Hal yang penting untuk pendidikan di rumah adalah peran daripada orang tua. Orang tua harus memberikan teladan yang baik. Janganlah pernah mengumpat atau mengatakan kata-kata kasar, karena baik dan buruknya anak akan copy paste. Nah, inilah tadi pembahasan tentang pendidikan anak berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman saya. Apabila Sobat SB mempunyai pengalaman lain, silahkan berkomentar agar kita dapat melakukan diskusi lebih lanjut. Salam sukses dan bahagia. Sukses bahagia berbagi cerita. Sukses bahagia bersama keluarga. Sukses bahagia di sini tempatnya.